Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, salam sehat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Pekan Kedua Paskah. Dalam acara Oase Rohani Katolik, secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani yang akan menjadi tuntunan kita dalam melangkah dalam kehidupan kita dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Sahabat, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD atau yang kita kenal dengan nama Romo Sigit. Romo Sigit, terima kasih Romo sudah berkenan hadir dan memberikan inspirasi hari ini. Terima kasih. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita akan mengawali edisi hari ini dengan doa pembuka. Kita mohon kehadiran Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk setiap rahmat dan berkat yang masih boleh kami terima dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami dengan aneka macam berkat dan karunia. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan biarkan kami membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga biarkan firman-Mu meresap dalam hati kami dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, antifon pembuka. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa. Dan Engkau telah menjanjikan kami, Raja dan Imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh. Lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus.
Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang murid yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang,
ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menggali lebih dalam inspirasi-inspirasi rohani apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini. Pastor Sigit, inspirasi apa nih yang akan Pastor bagikan untuk edisi hari ini, Pastor? Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, izinkanlah saya men-sharingkan permenungan berdasarkan refleksi dan tentu juga berdasarkan pengalaman kehidupan saya. Saya akan mulai dari bacaan Injil. Bagaimana saya merefleksikan kisah pergandaan roti mukjizat penggandaan ini, dan kemudian mengkaitkan dalam kehidupan saya dan mungkin juga kehidupan kita semua. Dalam 20 tahun terakhir ada 2 perjumpaan saya dengan 2 wanita sederhana. Yang pertama, ketika saya masih di Jogja, ketika saya baru pulang belajar, lalu saya ditugaskan oleh pimpinan untuk bekerja mencari dana bagi karya misi. Sebagai pastor yang tidak di paroki, tidak pernah di paroki juga, tidak punya banyak kenalan, itu pasti menjadi beban yang luar biasa untuk saya. Beban, stres, bahkan mungkin depresi juga, yang barangkali tidak selalu mudah dipahami oleh orang yang tidak mengalaminya. Bagaimana pergelutan pribadi saya menjalankan tugas ini. Nah, perjumpaan itu ketika saya misa, setelah misa saya di dalam misa saya memperkenalkan diri, salah satu saya katakan bahwa saya bekerja menjadi sekretaris misi pada bagian misi yang mencari, salah satunya mencari dana untuk misi. Bla 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 bla. Untuk misi kami sejagat. Apa yang kemudian terjadi? Setelah misa selesai, ada seorang ibu. Ini sungguh untuk saya sangat mengesan sampai hari ini. Saya ingat wajah ibu itu, saya ingat peristiwa itu seperti tidak pernah terhapus dalam benak saya. Seorang ibu yang sangat sederhana. Bahkan masuk sakristi itu saya lihat ibu itu tidak pakai sandal. Jawa, ibu Jawa yang orang desa yang sangat sederhana. Jalan tidak pakai sandal, lalu keluarkan dari stagen kalau dalam bahasa Jawa, dari perut tali perut ini uang yang sangat kumel sejumlah 10.000. 10.000 rupiah waktu itu tahun 2003-2004. Dan dia katakan kepada saya, "Romo, saya punya uang sedikit, ini mungkin membantu karya misi Romo." Saya hampir menolak, tapi saya akhirnya putuskan untuk menerima. Karena sebenarnya saya nggak rela untuk menerima itu. Saya melihat nggak tega ya. Karena sesungguh ibu yang sangat-sangat sederhana itu, dia dengan tulus memberi. Dan uang itu saya bawa dan ternyata dampaknya itu besar terhadap saya. Bahwa apapun saya kerjakan, ada orang yang mendukung saya. Dukungan ibu ini luar biasa. Itu yang pertama. Lalu di Trihari Suci,
saya pergi ke pedalaman Kalimantan, wilayah Ketapang. Stasinya namanya stasi Santo Antonius di Manis Mata. Itu saya juga baru dengar itu di wilayah Ketapang pedalaman yang berjam-jam untuk pergi ke sana dengan infrastruktur yang sangat sederhana, kalau mau tidak dikatakan buruk. Orang sederhana, kami merayakan misa, dan saya juga biasa, saya bekerja sebagai misionaris, bekerja untuk mencarikan dana para misionaris kami, bla 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 bla. Dan yang sangat mengherankan juga, seorang ibu datang kepada saya, memberi sejumlah uang yang untuk mereka pasti sangat banyak, tapi untuk saya pasti sedikit sekali. Dengan tulusnya, ini Romo mungkin berguna untuk membantu misi. Ini sangat menyentuh untuk saya. Bayangkan, gereja itu misa Paskah, mulai misa Kamis Putih, misa Jumat Agung, mulai ibadah Jumat Agung, Paskah. Setiap perjumpaan itu, setiap perayaan itu, dananya hanya 500.000. Dan ada umat yang tulus, dua wanita, sangat sederhana. Apa yang saya lihat dari dua orang ini adalah kemurahan hati, kepedulian seorang pribadi yang berani memberi dari keterbatasan. Mungkin seperti yang dikisahkan dalam kitab suci, janda miskin, memberi dari keterbatasan. Dan inilah yang saya katakan mukjizat. Ibu di Jogja, pinggiran Jogja, Kalasan tepatnya, yang datang kepada saya dengan 10.000 kumel dari stagennya itu ternyata punya daya yang luar biasa untuk saya. Sejak itu, tahun 2003, hampir 20 tahunan lebih, saya jadi kuat. Dan setiap ada kesulitan, setiap saya ingat itu, bahwa saya tidak sendiri. Ini mukjizat yang luar biasa. Saya punya karyawan, menghidupi karyawan, saya punya begitu banyak kebutuhan untuk karya misi itu. Dan saya tidak pernah punya income tetap semua. Tapi saya selalu merasa apa yang dibuat ibu itu menjadi kekuatan yang besar untuk saya. Allah melalui ibu yang 20 tahun lebih lalu, maupun ibu yang baru beberapa waktu lalu, ini Allah menggerakkan hati mereka untuk berbagi, untuk membuat mukjizat. Nah, yang mau saya katakan di sini, mukjizat itu bukan sesuatu yang harus spektakuler. Misalnya orang lumpuh langsung jalan, lari, orang buta langsung melihat, sakit langsung sembuh. Bukan itu. Tetapi bagaimana satu kata-kata, satu dorongan, satu perbuatan itu menjadi kekuatan yang besar. Nah, para sahabat oase rohani, Katolik, dan Mbak Audrey, cerita tentang penggandaan roti yang baru saja kita dengarkan, itu sebenarnya mengajak, kalau saya pahami, mengajak kita untuk belajar dari Yesus, tentu dalam kisah tadi. Bagaimana Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang, laki-laki setidaknya. Dan di situ hanya sedikit roti, 2 ekor ikan, 5 roti, lalu ada mukjizat Tuhan. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya juga tentu saya tidak akan bisa menjelaskan seperti apa, bagaimana peristiwa. Tetapi saya menangkap kisah ini sebenarnya mengajak kita untuk
untuk belajar peduli. Yang saya pahami jelas dari Injil tadi adalah bagaimana Yesus mengajak muridnya untuk peduli terhadap mereka yang begitu banyak yang nampaknya juga perlu makanan, peduli dan murah hati. Itu pesan yang menurut saya paling jelas saya tangkap. Nah, sekarang itu bagaimana kita sebagai orang-orang di zaman sekarang, sebagai murid-murid Tuhan, melanjutkan panggilan ini. Panggilan untuk peduli. Terus mewartakan Injil, lalu peduli melakukan mukjizat lewat hal-hal yang sederhana, melalui kepedulian dan kemurahan hati kita. Baik, jadi kita tetap kepedulian, kemurahan hati menjadi cikal bakal atau sumber dari mukjizat ya. Saya sebenarnya mau katakan itu, Mbak Audrey. Jadi kemurahan hati, hal-hal yang kecil ini mungkin di luar dugaan, katakanlah dua ibu tadi, mungkin di luar dugaan mereka bahwa ya saya hanya dengan tulus mau membantu mungkin Romo ini yang bekerja untuk misi, tapi ternyata untuk saya jujur saja kekuatan itu luar biasa. Itu yang sepertinya menjadi pendorong saya. Kalau seorang ibu yang saya yakin yang di Jogja itu sangat sederhana dan itu rela memberi dan itu ternyata dayanya luar biasa sampai sekarang loh. Saya sudah 20 tahun Mbak Audrey. Saya sudah 20 tahun lebih para sahabat untuk tetap berkarya dalam misi ini. Dan itu karena digerakkan oleh umat yang luar biasa tadi. Maka yang saya pikirkan adalah pesan untuk kita, saudara-saudari, adalah kerelaan kita peduli, bermurah hati dalam segala situasi kita. Tidak senantiasa dengan finansial. Gereja kita membutuhkan kepedulian. Menjadi katakanlah pengurus gereja, menjadi aktivis di gereja, itu perlu kepedulian. Dan rasanya banyak orang tidak peduli. Tidak peduli. Nah itu. Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung sesi pertama. Kita jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi-inspirasi yang disampaikan oleh Romo Sigit di sesi yang pertama. Kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani lebih dalam untuk edisi pada hari ini. Romo Sigit tadi pengalaman yang Romo ceritakan itu sesuatu yang sangat luar biasa ya, gimana itu menjadi sumber atau dorongan dari karya yang dilakukan oleh Romo hingga saat ini ya Romo ya. Iya, jadi tadi kita merenungkan bagaimana Tuhan mengajak kita untuk belajar peduli dan murah hati. Kepedulian kita, kemurahan hati kita seringkali menjadi penggerak atau pendorong bagi orang lain sesama kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang bisa juga kita katakan mukjizat. Itu yang tadi saya sharingkan. Nah, saya akan mengajak kita semua masuk kepada bagian bacaan pertama. Bagaimana tadi para murid di hadapan pada mahkamah agama, mereka mengalami penangkapan, penderitaan, dan diadili semacam itu. Trihari Suci saya melayani di pedalaman Kalimantan Barat, wilayah Keuskupan Ketapang, karena seorang sahabat saya menjadi pastor di sana dan dia minta tolong saya bisa melayani stasi. Nah, stasi itu jarang ketemu pastor istilahnya dalam perayaan-perayaan besar karena memang sangat jauh, medan berat,
sulit. Nah, di stasi itu, stasi Santo Antonius Beriam namanya, Manis Mata, itu saya berjumpa dengan seorang bapak, aslinya dari daerah Jogja yang kemudian sudah belasan tahun tinggal di dalam masyarakat Dayak itu, masyarakat yang sangat sederhana. Dia menjadi prodiakon, tapi juga melayani, menjaga gereja, semua bapak itu mendampingi kegiatan rohani umat. Dan beliau bercerita dari umat hanya beberapa orang sampai sekarang itu, kemarin dalam misa-misa kami itu sudah sekitar 80, 100, 80, 90 orang. Luar biasa, Romo. Ya. Nah, tapi apa yang disarankan oleh Bapak itu kepada saya, bahwa dalam mendampingi umat mulai dari sedikit menghidupkan iman mereka itu, kalau dalam bahasa Injil itu, saat di dalam kerasulan yang ia buat, ketika dia merasul itu, ada begitu banyak kesulitan, tantangan. Karena dia merasul bukan hanya mewartakan iman, tapi bagaimana juga mendampingi kehidupan masyarakat supaya ekonomi mereka juga maju, pelan-pelan mereka juga tidak disingkirkan. Dan dia menanam, bercocok tanam, mengajak umat untuk membuat CU semacam itu, untuk menjaga kehidupan bukan hanya rohani tetapi juga jasmani. Dan itu ternyata dia juga banyak mengalami kesulitan, diancam, ditekan, macam-macam permusuhan dari para pengusaha sawit semacam itu. Nah, tapi dia sharing bahwa dalam apapun yang ia perjuangkan, kesulitan yang ia hadapi, dia katakan bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Mbak Audrey, dalam bacaan pertama tadi, yang saya tangkap adalah ketika para rasul bersaksi setelah wafat dan kemudian kebangkitan Tuhan, mereka bersaksi, mewartakan kebangkitan Tuhan, mewartakan kabar sukacita. Lalu mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, ditangkap, dikejar-kejar, macam-macam. Ini kita tahu dari kisah para rasul. Ada banyak penderitaan, penjara, aniaya, dan bahkan juga dibunuh. Ada Stefanus yang sudah dibunuh. Itu ada banyak penderitaan. Ya. Tapi dalam kisah para rasul juga kisahkan bagaimana Allah menyertai mereka. Jadi Allah memelihara para rasul dalam proses pemberitaan Injil. Tuhan sendiri dalam masa-masa setelah kebangkitannya beberapa kali menampakkan diri. Itu penyertaan Tuhan, meneguhkan. Dan kemudian ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan masih mengutus para Roh Kudus. Bahkan hingga sampai sekarang ini. Nah, pendampingan Tuhan, kehadiran Allah lewat Roh Kudusnya ini membuat mereka bertahan. Sekalipun diadili, dianiaya, mereka bertahan. Apa yang saya lihat dari kisah-kisah ini, dari perjuangan para murid, mengapa mereka tidak takut, mengapa? Mungkin ya mereka takut pasti. Pengalaman manusiawi tidak mungkin tidak. Tapi kemudian mereka tetap bertahan sehingga gereja berkembang sampai sekarang. Karena mereka percaya penyertaan Tuhan, dan Tuhan itu pasti tidak bohong. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu keyakinan ini yang mereka miliki. Dan dari bacaan hari ini, pesan apa untuk kita? Belajar meneladan para rasul dalam hal keyakinan, meyakini bahwa Allah menyertai kita,
Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ini sangat sering saya katakan, baik di oase rohani maupun di berbagai kesempatan. Allah menyertai kita. Coba dalam 2000 tahun perjalanan ini, begitu banyak orang Katolik yang dibunuh, begitu banyak martir, begitu banyak orang kudus yang sangat menderita karena kesaksian mereka. Saya masih ingat, nggak usah orang kudus. Kami, konfrater kami, beberapa hari lalu, saya membacakan bagaimana peringatan meninggalnya salah satu romo kami, yang kami kirim tahun 2013-an ke Filipina, dan setelah 2-3 tahun dibunuh di sana. Orang Indonesia itu, kalau saya anggap martir sebagai misionaris pergi mewartakan Tuhan, itu baru belum lama 2013-an dibunuh. Tapi itu tidak memadamkan semangat kami untuk tidak pergi. Kami setiap tahun masih, dari kantor kami masih 5, 6, 10 orang. Sampai sekarang hari ini masih sudah 560-an yang menyebar di 70-an negara. Karya misi pewartaan firman Tuhan. Nah, untuk kita, para sahabat, Mbak Audrey, apa? Panggilan menjadi misionaris untuk mewartakan firman Tuhan itu bukan panggilan kami SPD saja, tapi setiap kita yang dibaptis punya tanggung jawab yang sama. Umat, Anda sekalian yang dibaptis punya tanggung jawab yang sama untuk menjadi misionaris. Ya. Baptis mengundang kita untuk menjadi misionaris, menjadi saksi. Setiap orang Katolik yang dibaptis, ya misionaris, yang punya tanggung jawab mewartakan firman Tuhan. Apapun situasinya, apapun kesulitannya. Nah, yang perlu kita sadari adalah bahwa ya tugas ini tidak selalu mudah. Ada banyak kesulitan. Nggak usah jauh-jauh bermisi ke Afrika kemana. Di negara kita, di Indonesia, menjadi orang Katolik juga tidak selalu mudah. Sembahyang diusir, dilempari batu, itu bukan cerita yang asing untuk kita. Tapi bagaimana dalam situasi seperti ini, ya kita tetap percaya. Tidak putus asa, lalu kemudian sudah tidak buat apa-apa, semacam itu. Nah, bacaan pertama hari ini, ya saya harap ya menguatkan kita bahwa seperti Yesus menyertai para murid di zaman gereja perdana saat mereka mewartakan kebangkitan Tuhan, keselamatan Tuhan di awal gereja, seperti mereka, kita juga diharapkan saat sekarang ini juga seperti mereka, terus mewartakan, disukai atau tidak disukai, diterima atau tidak diterima. Lewat hidup kita tetap memberi kesaksian. Itu dari saya, Mbak. Ya, dan pewartaan itu melalui, ini mungkin yang paling gampang ya, Romo, melalui tindakan kita ya? Ya, tepat. Ya, yang paling sederhana, pewartaan itu melalui hidup kita sehari-hari. Ya simpel-simpel saja sebenarnya. Sikap baik kita terhadap tetangga yang mungkin non-Katolik, kehidupan kita, perilaku kita, itu menjadi kesaksian. Sehingga orang lain kalau melihat kita, oh dia orang Katolik. Luar biasa. Bahkan saya kapan lalu cerita, bagaimana adik saya tinggal di satu kelompok, dia satu-satunya orang Katolik, ya dia tetap aktif, ikut semana-mana, ikut apapun kegiatan di kampung itu. Sampai satu kali, karena adik saya cukup disiplin, tertib, melayani apapun yang dia bisa, meskipun beda agama. Satu saat ada orang di situ yang katakan, "Mbok seperti bapak itu, meskipun kafir tapi dia itu rajin, dia itu melayani kita, bla 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 bla." Nah, untuk saya itu satu kesaksian yang luar biasa. Adik saya bilang, "Mbok puji-puji, jangan kafir-kafirkan," gitu ya, semacam itu. Tapi apapun, saya hanya mau katakan bahwa tugas kita lewat hidup sehari-hari, lewat ini kesaksian, lewat tindakan nyata. Itu. Ya, dan tindakan nyata ya, dari kesaksian hidup kita sehari-hari itu bisa membawa menjadi mujizat bagi orang lain. Oh iya, ya dengan sendirinya bisa mengubah orang lain. Iya. Ketika
ketika melihat kita, lalu melihat perbuatan baik itu atau nilai-nilai yang baik, itu bisa bahkan mengubah orang lain. Ada banyak orang lain yang kemudian menjadi Katolik karena melihat tetangganya Katolik dan hidupnya bisa diteladan. Itu. Ya, baik, sungguh luar biasa daya dari sikap kita sehari-hari ya, Romo ya, itu bisa menjadi sumber mujizat bagi orang lain gitu ya. Dan dengan salah satunya melalui kemurahan hati yang kita lakukan, begitu ya. Iya, baik. Romo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk selalu menjadi seorang yang murah hati sebagaimana Yesus juga selalu murah hati kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita, kepada semua orang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Sigit. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Biarkan karena bimbingan penyertaan-Mu kami boleh semakin peduli, bermurah hati terhadap sesama, dapat memberi kesaksian hidup, menjalankan tuntunan-tuntunan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga lewat perbuatan kami, nama-Mu selalu dimuliakan. Berkati setiap usaha dan perjuangan kami, dan teguhkan iman pengharapan kami kepadamu. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian renungan-renungan untuk hari ini yang disampaikan oleh Romo Sigit. Dan oleh karena itu, Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan kita akan jumpa lagi di edisi-edisi mendatang. Sampai jumpa.